Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk, selamat siang, puji Tuhan. Berapa banyak kita masih tetap antusias untuk merayakan Natal? Kayaknya kemarin udah Pak, emang mau Natalan lagi ya? Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tadi malam saya pergi berdua dengan istri saya, ya kami punya kebiasaan dalam satu minggu itu harus pergi berdua, ya untuk pacaran saudara ya. Yang sudah nikah boleh angkat tangan? Masih sering pacaran sama pasangannya? Enggak lagi ya, puji Tuhan. Ya, tadi malam kami ngobrol banyak hal saudara. Ya. Lalu saya sebagai seorang suami kan harus jujur sama istri, betul ya? Betul ibu-ibu? Betul ya? Tuh. Saya jujur sama istri saya bahwa saya bingung besok mau khotbah apa ini. Catatan ada 3, tapi kayaknya masih gak srek gitu. Ya. Saya bilang gimana ya? Waktu menunjukkan pukul 9 malam, masih belum pulang ke rumah saudara, masih ngobrol di jalan, istri saya cuma menyemangati saya, mendoakan, kamu pasti bisa gitu ya. Saya pikir akhirnya ya udahlah kita pulang aja, muter-muter di jalan mau ngapain kan. Akhirnya saya memutuskan saudara untuk mengambil salah satu dari catatan khotbah yang saya sudah persiapkan. Saya bilang sama istri saya begini, kita bulan ini belajar soal penggenapan janji. Ya, kita sama-sama sudah tahu dan mungkin kita yakin bahwa Tuhan itu kalau berjanji dia pasti akan menggenapi. Ya. Karena Tuhan setia, Tuhan gak pernah gagal dengan janjinya. Ya. Tapi persoalannya gimana dengan kitanya? Nah, itu yang saya mau bahas pagi siang hari ini Bapak Saudara. Ya. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-23. Hari ini kita akan melihat perspektif dari kitanya sebagai orang yang berharap kepada janji Tuhan. Ya, kalau dari sisi Tuhan, dia nggak pernah berubah, dia setia, dia selalu mengenapi, dia nggak pernah gagal. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang yang berharap kepada janji Tuhan ini? Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, satu ayat saja. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, sekali lagi dari sisi Tuhan dia nggak pernah gagal, nggak pernah berubah, dia konsisten, dia setia, dia selalu genapi janjinya. Tapi faktanya saudara, beberapa waktu belakangan ini, mungkin tahun-tahun belakangan ini kita diperhadapkan dengan kondisi, dengan keadaan yang nggak mudah. Ya, bahkan kalau boleh ngomong jujur, kita diperhadapkan dengan banyak ketidakpastian dalam hidup ini. Ya. Jujur, nggak semua rencana kita berjalan dengan mulus. Ya, jujur, ada doa-doa kita yang belum terjawab sampai hari ini. Ada banyak impian kita yang mungkin masih harus tertunda. Ada luka-luka yang masih belum sembuh. Bahkan kita diperhadapkan dengan kondisi ekonomi yang semuanya serba naik, tapi cari uangnya nggak gampang. Fakta saudara, kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini. Ya, rasa-rasanya kita sebagai orang percaya kepinginnya sih masih bertahan ya, tapi selalu ada saja dorongan untuk kita menyerah. Ya, selalu saja ada dorongan untuk kita, udahlah berhenti aja. Udahlah stop. Bahkan saudara kalau kita mendengar nasihat-nasihat dari influencer begitu ya, dari konten-konten kreator, nggak apa-apa kok kalau kita mau menyerah. Kita manusia biasa. Saudara, stigma ini kadang-kadang bisa mempengaruhi kita untuk kita, oh ya udah kalau saya menyerah berarti nggak apa-apa. Oh ya udah kalau saya berhenti berarti ya masih oke.
Tapi dengar baik Bapak Saudara, pengharapan kita kepada Tuhan, penantian kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, itu yang harus kita ingat Saudara. Ya, Tuhan gak pernah menutup mata dengan air mata kita. Waktu kita berdoa, waktu kita berlutut, waktu kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, pencarian kita gak akan pernah sia-sia Bapak Saudara. Ya. Pengharapan kita sebagai orang percaya itu bukan berdasarkan kepada situasi. Tapi pengharapan kita sebagai orang percaya kepada kesetiaan Tuhan. Ya. Dunia bisa berubah, orang bisa berubah, tapi Tuhan gak pernah berubah. Ya, setiap pergantian tahun selalu membawa dua hal. Satu harapan, satu lagi kekhawatiran. Kenapa? Karena kita menghadapi segala sesuatu yang kita gak bisa prediksi, saudara. Siapa yang menyangka bahwa di penghujung tahun 2025 ini, Sumatera dilanda bencana yang begitu luar biasa. Dan ternyata bukan hanya di Sumatera, saudara. Ya, di Malang, di beberapa kota di Indonesia pun menghadapi bencana yang begitu luar biasa. Ya, segala sesuatu yang tidak pasti itu kita hadapi di depan mata kita. Harapan kita semoga tahun depan lebih baik. Betul ya saudara? Kita berharap semoga tahun depan lebih baik. Tapi di satu sisi manusia kita muncul juga kekhawatiran. Bagaimana kalau ternyata tahun depan itu jauh lebih sulit? Bagaimana kita bertahan dengan hidup kita di tahun yang akan datang? Makanya nggak heran saudara, biasanya kalau akhir tahun tuh banyak orang bikin resolusi. Ya, mau lebih rajin, mau lebih sungguh-sungguh, mau lebih setia, mau olahraga, mau nabung, apalagi mau kurus, ya. Dari semua itu saudara yang paling konsisten cuma satu. Apa saudara? Ya bikin resolusinya itu. Ya. Bikin perencananya itu yang paling konsisten. Kita konsisten olahraga. Ya, contoh, bikin resolusi, tahun depan saya mau rajin olahraga. Hari pertama, 1 Januari, 2 Januari masih semangat. Nanti minggu kedua mulai berhenti. Aduh, badan mulai pegel-pegel nih. Kayaknya hari ini istirahat dulu lah, gak olahraga dulu. Yang konsisten itu apa saudara? Resolusinya. Bukan aktualisasinya. Saudara, seringkali kita menghadapi kondisi sepertinya kita nggak punya pengharapan. Ya. Seringkali kita menghadapi kondisi sepertinya kita nggak tahu lagi harus berharap kepada siapa. Yang menjadi persoalan pagi hari ini saudara, kita perlu tahu. Bukannya kita tidak punya pengharapan, tapi selama ini mungkin kita menaruh pengharapan pada sesuatu yang salah. Ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan sebuah kepastian kepada kita. Ya, di tengah ketidakpastian kehidupan, di tengah ketidakpastian di pergantian tahun 2025 ini, saudara, kepada siapa kita menggantungkan pengharapan kita? Ya. Seringkali kita lemah, seringkali kita ingin menyerah, karena kita meletakkan pengharapan kita pada sesuatu yang salah, atau bahkan kepada pribadi yang salah. Makanya seringkali kita selalu ingat firman Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tahun boleh berganti, kondisi boleh berganti, tapi Tuhan, Dia tetap Tuhan yang setia. Amin saudara. Mengapa kita perlu berharap kepada janji Tuhan? Yang pertama saudara, kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 23 ini, di sana dikatakan bahwa Ia yang menjanjikannya itu setia. Ya. Firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang menjanjikannya setia. Kita berharap kepada janji Tuhan karena kita tahu Dia Tuhan yang setia. Nah, fondasi kita sebagai orang percaya itu, seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan orang bilang, harus beriman dong, harus percaya dong. Ya. Saudara, sebenarnya pengharapan kita bukan karena iman kita kuat, bukan karena iman kita lemah. Ya, pengharapan kita karena Dia setia. Ya. Sekali lagi banyak orang berpikir bahwa ketika kita sedang menghadapi persoalan,
kita datang kepada orang lalu kita mulai memberikan nasihat, ayo percaya, ayo beriman. Ya. Sebenarnya ini sebuah paradigma yang kelihatannya rohani tapi nggak tepat, saudara. Kenapa saya bilang nggak tepat? Karena fondasi orang percaya itu bukan berdasarkan kuat atau lemahnya iman. Fondasi orang percaya itu harus berdasar kepada pribadi Tuhan yang setia. Ya, jadi bukan dilihat dari imannya. Ya. Kalau kita lihat orang yang mungkin menceritakan doanya belum dijawab atau hidupnya belum berubah, kita sering kali beranggapan bahwa imannya nggak kuat, kurang kuat. Atau mungkin ada orang yang sakit sudah berdoa tetapi belum sembuh, seringkali paradigmanya adalah imannya nggak kuat. Ini kelihatannya rohani tapi ini nggak benar, saudara. Kenapa? Karena imannya itu karena pengharapannya itu bukan tergantung pada iman yang kuat atau iman yang lemah. Tapi pengharapannya harus kepada pribadinya Tuhan. Seringkali kita condong kepada, ayo bangun iman kita, bangun iman kita, bangun iman kita. Tapi seringkali kita lupa, fokus kita, percaya kita kepada Tuhannya. Kelihatannya rohani ya, harus bangun iman, bangun iman, bangun iman. Tapi kita lupa bahwa janji Tuhan itu tergenapi bukan karena imannya yang kuat atau imannya yang lemah, tapi karena waktunya Tuhan dan pribadinya Tuhan. Ya. Waktu kita berkata iman kita lemah, kita tahu bahwa di sana kita lihat Tuhan itu setia. Makanya kalau bicara soal pengharapan, saudara, saya mempelajari bahwa pengharapan itu bukan kalau dalam bahasa Indonesia kayak moga-moga atau mudah-mudahan, bukan, saudara. Itu beda sekali. Pengharapan juga bukan seperti sebuah sikap optimis, bukan, saudara. Ya, atau positive thinking, bukan. Kalau saudara mempelajari kata pengharapan, ya, pengharapan itu dalam bahasa Yunani itu pakai kata elpis, saudara. Artinya adalah keyakinan karena Allah. Ya. Jadi kata pengharapan itu bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan juga sekedar optimisme, bukan juga sebuah pikiran yang positif, tapi pengharapan adalah keyakinan karena Allah. Ya, karena Tuhan. Waktu saya mempelajari ini, saudara, saya mengerti bahwa seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan lalu kemudian kita ingin menyerah, ingin putus asa, karena sebenarnya kita bukan punya pengharapan, tapi kita sedang membangun optimisme kita sendiri, kita sedang membangun pikiran kita yang positif, bukan membangun pengharapan yang sebenarnya. Apa pengharapan saudara di tahun ini yang runtuh karena keadaan? Apa yang saudara harapkan di tahun ini yang tidak tercapai karena kondisi? Seringkali itu ternyata bukan pengharapan, saudara. Seringkali itu sebuah impian, sebuah optimisme yang kita bangun sendiri. Tapi ketika kita membangun impian itu, ketika kita membangun optimisme itu, kita tidak membangun diri kita pada pribadi Tuhan yang setia itu. Makanya seringkali kita melihat seolah-olah janji Tuhan itu nggak tergenapi dalam hidup kita karena bukan kita nggak punya pengharapan, tapi kita membangun sesuatu yang salah. Makanya bersyukur sekali, saudara, ketika kita menjadi orang percaya, ya, Paulus menasihatkan kita untuk kita berubah dari pola pikir dunia. Kita berpikir bahwa kita membangun impian, kita membangun pikiran yang positif, kita membangun sebuah optimisme, seolah-olah Tuhan juga bekerja di sana. Padahal, kalau kita sebagai orang percaya, yang harus terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Makanya ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana, kita berkata Tuhan gak menepati janjinya. Tuhan gak menjawab doa saya. Padahal kita harus sinkronkan dulu apa yang kita bangun
harus sejalan dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Ya. Saudara, kita semua pasti pernah belanja online shop, benar nggak? Apa kriteria yang saudara pilih waktu saudara belanja online shop? Satu, pasti harganya murah, benar nggak? Atau udahlah yang penting mahal aja nggak apa-apa. Kalau mahal pasti bagus. Ada yang begitu? Ada juga ya. Tapi biasanya saudara kalau kita milih sesuatu kita cari yang murah dulu, benar nggak? Waktu kita cari yang murah, yang kedua yang saudara pilih apa kriterianya? Ya bintang 5. Atau penjualnya kita bisa percaya, benar nggak saudara? Atau review dari orang-orang yang pernah belanja sebelumnya. Ya, makanya kita mau belanja di situ. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, kita bukan hanya sekedar melihat janjinya, tapi kita juga melihat siapa yang berjanji di balik itu. Kalau kita bisa beli barang karena murah dan karena kita yakin sellernya ini berdasarkan rekomendasi orang-orang yang pernah beli sebelumnya. Bukankah kita sebagai orang percaya, kita juga punya panduan ini Alkitab kita dan juga kesaksian-kesaksian hidup dari orang bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Maka percaya kita, pengharapan kita juga demikian, Bapak Saudara. Ya, yang kedua, pengharapan kita kepada janji Tuhan seharusnya memberi kita kekuatan untuk bertahan. Ya. Dengar baik saudara, pengharapan itu tidak pernah menghapus masalah kita. Ya, pengharapan tidak pernah merubah keadaan kita. Tetapi pengharapan memberi kita kekuatan untuk melewati masalah itu. Ya. Pengharapan tidak membuat keadaan berubah, tapi pengharapan memberi kita kekuatan untuk bisa melewati keadaan itu. Makanya kalau kita ingat 5 tahun yang lalu, saudara, ketika kita melewati masa-masa COVID, sejujurnya sebagai manusia biasa, saya gagal dalam soal pengharapan ini, saudara. 5 tahun yang lalu. Ya, saya berpikir gereja bisa tutup nih. Kenapa? Karena COVID. Ya, kenapa saya berpikir demikian, saudara? Karena menaruh pengharapan pada apa yang dilihat. Kenapa saya bisa berkata demikian atau bisa berpikir demikian, saudara? Karena usaha toko-toko aja banyak yang tutup. Perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri sekian lama aja bisa gulung tikar, saudara. Yang mana mereka punya modal, mereka punya aset, ya, yang secara kapital itu sudah kuat, saudara. Kalau dibandingkan dengan gereja yang notabene kita berharap kepada kemurahan Tuhan, yang mana notabene kita secara manusia kita berharap dari persembahan saudara, persembahan kita semua, bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Ya. Jujur, 5 tahun yang lalu saya gagal dengan pengharapan, saudara. Ya. Saya berpikir bahwa gereja ini bisa tutup. Tapi tahukah saudara bahwa justru di tahun 2020, dengan minimnya ibadah yang kita selenggarakan, dengan tidak adanya persembahan yang kita minta dari jemaat, justru gereja masih tetap bisa bayar sewa ruko ini, saudara. Kenapa? Ya karena saya belajar dari kesalahan, kita semua mungkin juga belajar bahwa pengharapan itu bukan berdasarkan keadaan. Pengharapan itu berdasar kepada pribadi Tuhan yang setia. Ya. Banyak orang berguguran, banyak orang tumbang, tapi puji Tuhan, banyak orang-orang yang juga dipelihara oleh Tuhan. Makanya pengharapan kepada janji Tuhan tidak merubah keadaan, tidak menyelesaikan masalah kita, tapi memberi kita kekuatan untuk bisa bertahan dan melewati masalah itu. Berapa banyak kita belajar dari kejadian COVID 2020. Segala sesuatu tidak pasti, segala sesuatu dapat digoncangkan seperti Alkitab bilang. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini nggak ada yang abadi. Semuanya bisa berubah. Sekali lagi, optimisme, positive thinking itu bukan pengharapan.
Pengharapan kalau dalam bahasa aslinya adalah keyakinan kita kepada pribadi Allah. Itu pengharapan, saudara. Ya. Jadi hari ini mulai rubah paradigma kita, mulai rubah pola pikir kita bahwa kalau kita optimis, kita berkata, oh hari ini pasti akan baik. Ya, itu optimis tuh, itu positive thinking. Tapi orang yang punya pengharapan akan berkata, sekalipun hari ini gak baik, Tuhanku tetap baik. Itu bedanya, saudara. Ya. Orang yang positive thinking akan berkata, nanti Tuhan pasti akan tolong. Ya, kelihatannya kan udah rohani banget nih, saudara ya. Tuhan pasti akan bela. Tapi orang yang punya pengharapan, sekalipun Tuhan gak tolong, sekalipun Tuhan gak bela, aku akan tetap setia ikut Tuhan. Jadi saudara bisa melihat perbedaannya ya. Antara orang yang optimis, seolah-olah sepertinya orang yang punya pengharapan, dengan orang yang punya pengharapan sebenarnya. Sampai sini jelas Bapak Ibu Saudara? Atau mulai bingung? Atau saya menjelaskannya terlalu cepat? Nanti bisa diputar lagi ya. Saudara dengar baik, pengharapan itu tidak pernah menyangkal realita. Ya. Pengharapan itu tidak pernah mengabaikan fakta yang sedang terjadi. Apakah kami nggak pernah menghadapi masa-masa sulit, saudara? Kami menghadapi itu, saudara. Ya. Kami menghadapi masa-masa yang tidak mudah dalam perjalanan pernikahan kami, ya, dalam perjalanan rumah tangga kami. Ya. Tapi sekali lagi pengharapan itu tidak menyangkal realita, saudara. Pengharapan itu tidak mengabaikan fakta yang sedang terjadi, tidak mengabaikan keadaan kita. Tapi pengharapan itu kita percaya bahwa Tuhan bekerja di atas realita yang kita hadapi. Ya. Pengharapan itu selalu percaya bahwa Tuhan itu masih bekerja di balik kemustahilan yang sedang kita jalani. Ya. Berkali-kali kita menghadapi perjalanan ini, saudara. Kalau kita mau jujur, kita lihat ke belakang. Kadang-kadang kita menghadapi pertolongan yang datang tepat waktu, loh, saudara. Ya. Di tahun 2025 ini, saya yakin dan percaya, saudara pasti juga pernah menghadapi tiba-tiba saudara terima kekuatan padahal kita dalam kondisi yang lemah. Ya. Tiba-tiba ada jalan keluar. Ya. Waktu kita menghadapi sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang mustahil menurut kita. Di waktu yang tepat datang pertolongan. Ya. Makanya nanti tanggal 31 saya pingin saudara bisa menceritakan semuanya itu. Ya, bahwa memang pengharapan kita kepada Tuhan tuh nggak pernah sia-sia, saudara. Ya. Pengharapan kita kepada Tuhan tuh nggak pernah mengecewakan. Cuma seringkali kita kehilangan pengharapan karena kita fokus kepada kegagalan masa lalu kita. Kita fokus kepada luka-luka yang kita masih simpan sampai hari ini. Kita fokus kepada kesombongan kita di waktu yang lalu. Selalu ketika kita melihat ke belakang, saudara, seringkali pengharapan kita kemudian sirna. Jangan bawa pengharapan yang salah di tahun yang baru. Ketakutan itu tumbuh saat kita fokus kepada masalah. Pengharapan itu tumbuh waktu kita fokus sama Tuhan. Pegang janji Tuhan, bukan pegang perasaan kita, saudara. Ya, pegang firman Tuhan, bukan pegang apa yang kita bisa lihat dan kita bisa alami hari ini. Ya. Gampangnya sederhana gini, saudara. Saudara yang punya smartphone, ya, waktu smartphone kita, HP kita, baterainya mau habis, ya, apa yang kita lakukan, saudara? Kita pasti buru-buru cari chargernya. Ya. Supaya apa? Ya supaya baterainya penuh lagi. Begitu juga ketika kita sepertinya baterai kita ini sudah mau habis, saudara. Buru-buru cari chargernya. Ya. Cari Tuhan, cari firman Tuhan dan kebenaran. Supaya apa? Supaya kita diisi lagi, saudara. Sampai penuh. Orang yang baterai rohaninya nggak penuh, saudara, gampang ngerasa capek. Pelayanan capek, ikut Tuhan capek, kerja capek,
belajar capek, jadi ibu rumah tangga capek, banyak capeknya. Kenapa? Karena baterainya lowbat. Coba kita jujur sama diri kita hari ini. Berapa banyak kita yang merasakan hari-hari ini kita capek. Jangan-jangan kita nggak pernah ngecas lagi, saudara. Jangan-jangan kita nggak pernah isi roh kita ini dengan firman dan kebenaran. Yang terakhir, saudara. Pengharapan itu mengarahkan kita kepada kehidupan yang baru. Ya, pengharapan yang benar selalu mendorong kita kepada perubahan hidup. Makanya orang yang berharap kepada Tuhan sepertinya itu nggak melakukan apa-apa. Sepertinya, saudara, ya, sepertinya hanya menunggu. Karena kan selalu bicaranya lihat dengan iman, percaya dengan iman. Seolah-olah kita sedang tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya di dalam spirit kita, di dalam roh kita, kita sedang menantikan Tuhan yang sedang bekerja dengan apa yang kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Ya, itulah pengharapan. Maka tahun baru ini jadikan sebagai kesempatan kita untuk memperbaharui hidup kita. Lepaskan semua yang selama ini memberatkan kita, tinggalkan semua hal yang selama ini mengganggu kita, membuat kita nggak bisa lari, membuat kita nggak bisa berjalan ikut Tuhan dengan benar. Tinggalkan semuanya itu, saudara. Ya. Tahun baru, saatnya kita memulai sesuatu yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan pengharapan yang benar. Ya, bukan lagi memasuki tahun baru dibangun dengan optimisme, bukan lagi memasuki tahun baru dibangun dengan pikiran yang positif, tapi memasuki tahun baru dengan pengharapan. Sekalipun Tuhan nggak tolong, aku tetap percaya Tuhan itu baik. Sekalipun Tuhan gak merubah keadaanku, aku akan tetap setia sama Tuhan. Itu yang harus kita bangun. Ya. Pada minggu yang pertama kita dengar dari Pastor Edi menyampaikan bahwa kita di Indonesia ini masih sangat bersyukur, masih bisa beribadah dengan bebas dan nyaman, saudara. Ya. Saya punya rekan dosen, ya, ada di China. Salah satu profesor guru besar di STTRM. Ya, hari-hari ini, saudara, mereka beribadah bukan lagi di rumah, bukan lagi di gedung. Saudara tahu mereka ibadah di mana? Mereka bangun ruang bawah tanah untuk ibadah, saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini sekarang mereka sudah mulai ditangkapin, dikejar-kejar, dan gak boleh beribadah. Ya, jadi setiap minggu kami rekan-rekan dosen itu terima informasi dari mereka, tolong doakan supaya kita bisa tetap beribadah. Tolong doakan supaya Injil terus diberitakan. Tolong doakan supaya anak-anak Tuhan di sini tetap kuat. Gak gampang loh, saudara. Ya, gak gampang. Makanya kita harus bersyukur sekarang ini di Indonesia kita masih bisa beribadah dengan nyaman. Ya, kita masih bisa beribadah di gedung, masih pakai AC, ya. Mereka udah nggak bisa lagi, saudara. Mereka ibadah di ruang bawah tanah yang mereka bangun. Jangan kita pikir ruang bawah tanahnya tuh seperti ini, saudara. Jangan. Saudara tahu kalau diceritakan miris, saudara. Ruang bawah tanahnya tuh gelap, nggak ada lampu, saudara. Mereka hanya mengandalkan handphone tuh sebagai lampunya. Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu, ya, ada orang-orang yang berusaha mencari atau menangkap orang-orang Kristen di sana, saudara. Mereka tinggal matikan handphonenya, gelap gulita. Sepertinya kayaknya nggak ada orang di ruang bawah tanah. Sampai sebegitunya, saudara. Ya. Makanya harusnya momen Natal ini menjadikan kita sebagai orang yang lebih bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ya, harusnya momen Natal ini, saudara, menjadi kesempatan untuk kita merefleksikan kehidupan kita sebelum kita masuk tahun yang baru. Apa yang harus kita rubah dari dalam hidup kita? Ya, apa yang harus kita perbaiki dalam hidup kita? Saya berdoa biar tahun 2026 bukan sekedar pergantian kalender, saudara, tapi benar-benar pergantian kehidupan kita yang sebenarnya. Ya, cara kita hidup yang sebenarnya. Tahun boleh berganti,
hidup kita bisa berubah, orang bisa mengecewakan, keadaan bisa naik turun, segala sesuatu bisa nggak pasti, tapi kesetiaan Tuhan itu tetap sama. Kalau dulu Tuhan setia, hari ini Tuhan setia, sampai akhir pun Tuhan tetap setia. Amin. Melangkah tahun 2026 bukan dengan ketakutan, tapi dengan pengharapan kepada janji Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia berjanji setia dan dia pasti akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, sekalipun keadaan kita nggak berubah, sekalipun Tuhan nggak menolong, biar kita tetap setia ikut Tuhan. Tuhan memberkati kita, amin.